Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa TV-mu dan keluarga besar Persyarikatan Muhammadiyah yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada 18 November 2021 tahun ini, Muhammadiyah akan bermilad yang ke-109. Milad sebagai sebuah tonggak perjalanan Muhammadiyah merupakan satu rangkaian fase dari lahir, tumbuh, berkembang, dan meluasnya Muhammadiyah sebagai gerakan Islam di negeri tercinta Indonesia, bahkan dalam lintas global dunia. Tahun ini Muhammadiyah bermilad dengan tema optimis hadapi COVID-19, menebar nilai utama. Milad kali ini sebagai juga milad tahun lalu, kita berada dalam suasana masih pandemi COVID-19. Musibah yang sangat besar, bahkan merupakan musibah yang meluas di tingkat dunia. Lebih dari 250 juta orang terpapar di lebih dari 215 negara, dengan korban meninggal 5 juta orang lebih, dan di negeri kita juga banyak orang yang terpapar dan meninggal dunia. Kondisi ini merupakan satu musibah yang bagi kita kaum muslim tentu harus kita terima dengan sabar, tawakal, serta ikhtiar yang bersifat ruhaniyah, spiritual maupun ilmiah, rasional. Sikap optimis merupakan kondisi kejiwaan dan alam pikiran kita untuk selalu berprasangka baik dan membangun kepercayaan diri bahwa seberat apapun kondisi pandemi dan masalah yang kita hadapi dalam kehidupan, tidak bisa kita terus ratapi, saling menyalahkan, dan menebar pikiran-pikiran negatif. Bagi kita kaum beriman, musibah besar ini selain harus kita hadapi dengan sabar dan tawakal, tetapi juga mujahadah. Ma asoba min musibatin illa biidnillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Musibah ini atas kuasa Allah, dan barang siapa beriman dia akan ditunjukkan, diberi hidayah hatinya menjadi orang-orang yang tercerahkan. Bahkan di ayat lain kita diajari untuk menjadikan musibah ini sebagai batu uji
kesungguhan kita dan kesabaran kita. Maka bangun optimisme bahwa di balik musibah yang kita tidak bisa mengelak ini, ada hikmah, ada kebaikan yang harus kita rawat, kita pelihara, dan kita cari untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik. Tentu kita berduka baik untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah ini dengan sakit, lebih-lebih saudara-saudara kita yang dipanggil Allah menghadap keharibaannya melalui musibah ini. Kita selalu menyampaikan duka ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebagai sebuah pandangan keagamaan bahwa dari Allah semua kembali kepadanya. Lebih dari itu, kita harus membangun optimisme bahwa inna ma'al usri yusra, bahwa di balik kesulitan musibah ini ada jalan kemudahan dan kebaikan, biarpun ada banyak rahasia di dalam kehidupan kita. Kuncinya adalah kita harus berpikir positif, berprasangka baik kepada Allah, membangun kebersamaan dengan sesama manusia agar kita bisa keluar dari musibah ini. Sebaliknya, kita jangan sampai pesimis dan berprasangka buruk terhadap Tuhan dan terhadap keadaan. La yaqnut min rahmatillah. Kalian jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah. Di surat Az-Zumar ayat 53, bahkan di ayat lain di surat Yusuf ayat 87, wala tayasu min rahillah. Jangan sampai kalian berputus asa dari rahmat Allah. Dan barang siapa yang berputus asa, dia termasuk orang-orang yang sesat. Maka yang dipentingkan saat ini dalam pola pikir dan jiwa yang optimis, kita harus mengembangkan nilai-nilai utama baik dalam menghadapi pandemi ini maupun dalam kehidupan kita yang lebih luas. Yang pertama, menghargai kehidupan. Musibah ini, pandemi ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup itu berharga. Dan kematian juga adalah sesuatu yang harus kita tempatkan sebagai hal yang berharga. Siklus hidup manusia, lahir, hidup, dan mati, bukan sesuatu yang bersifat teknis, instrumental, dan seperti benda yang mudah dibuang. Kehidupan itu berharga. Bahkan dalam Al-Maidah 32, siapa yang membunuh satu nyawa sama dengan membunuh seluruh nyawa manusia, dan menghidupkan satu nyawa sama dengan menghidupkan seluruh nyawa manusia. Maknanya adalah hidup itu berarti, bermakna, berguna, dan punya nilai luhur. Hidup bukan benda yang disposable, yang mudah dibuang. Yang kedua, nilai kebersamaan. Pandemi ini telah mengajarkan kepada kita bahwa pandemi ini menimpa seluruh umat manusia, dan cara kita keluar dan menghadapinya pun perlu kebersamaan.
semangat ukhuwah, semangat ta'awun harus hidup dalam kehidupan warga Muhammadiyah, kaum muslim, warga bangsa, bahkan warga dunia. Dunia ini terlalu sempit untuk kita isi, kita kuasai dengan egois oleh satu kelompok, satu golongan, satu kekuatan. Bahkan pandemi ini mengajarkan kita bahwa kita ini sesungguhnya pada titik tertentu tidak lagi dikdaya. Dan Allah lah yang maha kuasa. Semangat ta'awan alal birri wa taqwa wa la ta'awan alal ismi wal udwan harus menjadi nilai utama kehidupan kita, warga Muhammadiyah, kaum muslimin, dan warga bangsa. Dalam keragaman, kita harus bisa membangun kehidupan ini secara bersama. Yasudu ba'duhum ba'da. Satu bagian saling menyangga. Nilai yang juga harus kita hidupkan dalam menghadapi pandemi ini maupun dalam menghadapi kehidupan yang lebih luas, yakni nilai kemajuan. Musibah harus membuat kita bangkit. Musibah harus membuat kita berubah. Musibah harus membuat kita mengambil ibrah, iktibar, hikmah untuk kita belajar dari kekurangan menuju pada kemajuan dan kebaikan. Semuanya kuncinya ada di kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Teologi perubahan dan kemajuan harus menjadi satu kesatuan ketika kita menghadapi kesulitan hidup termasuk pandemi. Dengan optimistik, di balik kesulitan ada kemudahan, di balik musibah ada hikmah, maka kita harus mengembangkan nilai kemajuan di balik dan dari musibah ini. Kita diberi akal sehat, kita diberi fungsi dan tugas sebagai khalifatul fil ardh. Bahkan kita diangkat Tuhan sebagai makhluk fi ahsani taqwim, dengan akal budi, dengan akal pikiran, dengan ilmu, dan semua perangkat hidup yang diberikan Tuhan kepada kita dan kita kembangkan dalam kehidupan, maka kita akan menjalani kehidupan ini, menghadapi pandemi ini dengan etos kemajuan yang harus menjadi nilai utama kita dalam kehidupan. Apalagi kita warga Muhammadiyah yang memiliki pandangan Islam berkemajuan. Nilai berikutnya yang juga harus kita bangun bersama dalam kehidupan menghadapi pandemi ini maupun kehidupan pada umumnya adalah nilai-nilai ilahiyah yang pro kehidupan. Manusia, baik yang beriman bahkan mereka yang mengaku anti Tuhan sekalipun, dia tidak bisa lepas dari kuasa Allah yang menciptakan manusia dan seluruh alam semesta. Lebih-lebih bagi kaum beriman, di mana hidup kita, fondasi utamanya adalah iman takwa yang berbasis pada tauhid. La ilaha illallah adalah jangkar ruhani dan kehidupan kita, bahwa segala sesuatu pangkalnya dari Allah. Bahkan kita merasa kecil ketika menghadapi makhluk
yang sangat kecil ini, virus corona 19. Ilmu pengetahuan dan teknologi pun ketinggalan dari makhluk yang mematikan ini. Bahkan kita harus tergopoh-gopoh membuat vaksin dan lain sebagainya. Maka saatnya manusia, siapapun dia, belajar menundukkan diri bahwa ada kuasa Allah yang harus terus kita jaga bagi kaum beriman, relasi hablum minallah kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ingkar nikmat, ingkar kuasa Allah, bahkan ingkar Tuhan, mengabaikan nilai-nilai agama yang dirisahkan Allah dan Nabi utusan Allah. Agama adalah manifestasi dari kalam ilahi untuk membimbing manusia hidup. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahkan agama adalah tibyana likulli syai'. Bisa menjelaskan banyak hal, dari hal-hal yang sehari-hari sampai hal yang bersifat metafisik. Hanya manusia-manusia yang arogan, yang anti agama, yang anti Tuhan, yang pada ujung terakhir dari kehidupannya dia tidak akan berdaya melawan kematian yang diberikan Tuhan dan digariskan Tuhan. Maka menjadi arif dan bijaksana seluruh umat manusia menambatkan jiwa, pikiran, dan hidupnya pada kuasa Allah yang bagi kita kaum muslim adalah tauhid. Bersamaan dengan itu, tauhid dalam relasi hablum minallah kita harus juga berkorelasi dan berfungsi untuk mengarahkan hablum minannas, bahkan hubungan kita dengan alam semesta. Manusia hidup dengan sesama. Manusia adalah homo sapien sebagai kodrat dan sunatullah. Sehebat apapun manusia atau golongan bangsa, dia tidak akan bisa lepas dari ketergantungan dan relasi dengan manusia dan bangsa lain. Hanya manusia-manusia sombong turunan Fir'aun, Karun dan Hamam yang akan menjadikan dirinya seolah-olah hidup di muka bumi ini adalah sendiri dan golongan sendiri. Pandemi ini mengajarkan kepada kita untuk merajut hidup bersama yang saling damai, saling menyatukan, dan saling memberi solusi. Maka tauhid yang hidup dalam jiwa iman dan takwa kaum muslim harus menghidupkan hablum minannas. Duribat alaihi mudillah aina maksukifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Kerusakan dalam kehidupan karena hablum minallah terputus dari hablum minannas, dan hablum minannas terputus dari hablum minallah. Agama mengajarkan kepada kita, jadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Nilai-nilai utama inilah yang harus hidup dalam jiwa kita kaum muslim, warga Muhammadiyah dan warga bangsa, sehingga agama dapat menjadi kekuatan pencerah, pencerdas, dan rahmat dalam kehidupan kita bersama. Nasrun minallah wa fathun qarib. Selamat milad, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan berkah, ridha dan karunia-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.